Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahdi Aprianto dengan NIM 2248201110. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tutorial cara pengolahan data menggunakan SPSS. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan uji normalitas. Jadi yang pertama ada name. Di name itu ada hewan, kelompok, dan kakak. Terus desimal kita buat 0, terus labelnya ada hewan uji, kelompok hewan, kadar kolesterol. Values-nya di satu kelompok tuh masukin yang pertama tuh kelompok negatif, kedua kelompok positif, 3 kelompok dosis rendah, 4 kelompok dosis sedang, kelima dosis tinggi. Habis itu masukin ke data view. Total data view itu ada 30. Setelah itu klik analis, habis itu descriptive statistics, explore, pencet klik. Di dependent list itu ada kadar kolesterol, kelompok hewan, klik statistics, habis itu centang deskriptif. Habis itu klik plots, normality plots with text, habis itu continue. Sudah tuh oke. Baru ketemulah hasilnya. Jadi hasilnya tuh didapatkan nilai sig pada Sapiroil tuh 0,804, yang artinya besar dari alpha dan memenuhi persyaratan. Baiklah, di sini saya akan melakukan uji nova. Untuk melakukan uji nova, saya masih menggunakan data yang sama. Pertama pencet analis, yang kedua compartments, habis itu one way ANOVA, masukin kadar kolesterol ke dependent list, kelompok hewan ke faktor. Sudah tuh di post hoc. Jangan lupa di checklist LCD, continue. Option checklist homogeneity of variance test. Lalu tekan OK. Di sini udah keluar hasilnya. Jadi didapatkan hasil tes homogeneity, signya tuh 1,000, yang artinya besar daripada alpha. Yang kedua, pada tabel ANOVA signya 0,00, yang artinya kecil dari alpha dan ada perbedaan. Yang ketiga, pada tabel post hoc signya ada perbedaan pada kelompok positif dosis rendah, sedang, dan tinggi. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan dengan uji Kruskal-Wallis. Pertama tuh pencet transform, habis itu klik record into different variables. Di sini tuh kakaknya kita rubah menjadi kakak 2. Sudah tuh klik old and new values. Ranknya tuh udah diubah. Sudah tuh klik continue. Oke. Habis itu saya ke variable view. Nah, di situ name-nya sudah berubah menjadi kakak 2. Terus untuk desimalnya 0. Habis itu kadar kolesterol, nah di values-nya tuh ada rendah, sedang, tinggi. Oke. Habis itu balik ke data view. Habis itu pencet analis, klik analis, klik no parametric test. Habis itu legacy dialogs, terus ke independence.
Nah, di tes variabel itu ada kadar kolesterol. Sudah tuh klik kelompok 15, sudah tuh minimum 1, maksimum 5. Habis sudah tuh continue, klik Kruskal-Wallis, sudah tuh oke, keluar hasilnya. Jadi hasil yang didapat tuh pada uji Kruskal-Wallis pada tabel tes statistik asymmetric-nya tuh 0,00, yang artinya kecil daripada alfa dan ada perbedaan. Baiklah, langsung saja kita masuk uji yang keempat, yaitu uji Mann-Whitney. Jadi yang pertama tuh kita klik analis, sudah tuh kita klik non-parametric test, selanjutnya legacy dialogs, sudah tuh ada sampel 1 independent sample, kita klik, ada kadar kolesterol, sudah tuh di grouping variabel ada kelompok 1-3, grup 1 ada angka 1, grup 2 nya ada angka 3, continue. Jangan lupa kita checklist Mann-Whitney dan keluar hasilnya. Jadi hasil dari uji Mann-Whitney ini pada tes statistiknya tuh hasilnya tuh 0,05, yang artinya lebih besar dari kadar normal dan tidak ada perbedaan kelompok pada hewan uji. Baiklah, di sini saya akan melakukan uji yang kelima, yaitu uji chi-square. Jadi pada uji kelima ini saya memakai data yang baru. Di label name tersebut ada res yaitu responden, JK jenis kelamin, sama PK itu penurunan kolesterol. Di values-nya tuh ada perempuan dan laki-laki. Klik perempuan, laki-laki. Nah, oke. Habis itu kita masukkan oke. Kita klik data view. Total ada 20 data. Setelah itu klik analis, descriptive statistics, cross tabs. Sini ada penurunan kolesterol, ada jenis kelamin di kolom. Kita klik statistics, kita checklist chi-square, continue. Klik Charles, checklist observed, expected, row column, continue. Oke. Di sini udah keluar hasilnya. Jadi pada tabel case processing summary totalnya 100%, yang artinya normal. Pada tabel chi-square test dilihat pada Fisher's exert testnya, yaitu 1 artinya besar di atas alfa, yaitu normal. Baiklah, selanjutnya saya melakukan uji yang keenam, yaitu uji regresi linear. Jadi di sini saya memakai data yang baru. Sudah tuh kita klik variable view. Di sini di dalamnya tuh ada konsentrasi, absorbansi, PI. Untuk labelnya ada konsentrasi vitamin C sama absorbansi. Kita ke data view, kita klik transform, compute variable, target variable. Nah, sini udah kita klik PI. Kita klik PI, di numeric expressionnya sudah ada datanya. Kita klik OK. Keluar datanya.
Nah, total datanya ada 21. Kita klik analis, regression, klik linear. Di dependennya udah ada PI. Di independensinya ada konsentrasi vitamin C. Kita klik plots. Jangan lupa checklist normal probability plot. Klik OK. Keluar hasilnya. Jadi pada tabel model summary itu kuadratnya 0,990, yang artinya data itu valid atau fix. Pada tabel koefisien yang A-nya yaitu 3,798 dan yang B-nya itu 0,871.